A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma zidna ilman tazidna bihi minka qurban wa hubban ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Baiklah, sebelumnya kita sudah masuk ke marhalah ula fi kulliyati mabahisil wujud, pembahasan universal tentang wujud, yang dengan kata lain ini adalah ontologi umum, ya, karena nanti akan ada ontologi khusus mengenai wujud mungkin secara umum, atau mengenai Tuhan secara khusus, misalnya tentang wajibul wujud gitu ya, tentang teologi. Kemudian ada juga nanti kosmologi, itu adalah ontologi khusus, ya. Di bab pertama mengenai badahati mafhumil wujud, kebadihian konsep wujud. Badihi artinya dia bisa dipahami, bisa ditangkap dengan akal, dengan dirinya, dan dia tidak perlu kepada, dan bahkan juga tidak bisa, ya, tidak bisa dipahami melalui konsep-konsep lain. Persis kenapa? Karena konsep-konsep lainlah yang sebenarnya dibuat jelas oleh wujud, ya. Karena wujud itu ditangkap karena dia yang paling jelas, ajla wa azhar, ya. Satu di sisi lain karena dia juga sederhana, dia tidak terdiri dari jins, fasal, dan seterusnya, ya. Tampaknya bab tentang kulliyat mabahisil wujud ini menarik, ya, dan mungkin juga perlu, ya, dibaca bersama bukunya Toshiko Izusu, ya. Izusu itu menulis pengantar panjang untuk syarah manzumah, ya. Syarah manzumahnya Sabzawari. Jadi Sabzawari itu menulis kitab, kalau nggak salah namanya Durarul Fawaid, nazam filsafat itu. Kemudian beliau syarahkan sendiri. Nah, Toshiko Izusu seorang filsuf dari Jepang, ya. Dia lama tinggal di Teheran, menulis tentang filsafatnya Sabzawari. Menulis pengantar sangat sistematis, clear, ya. Kemudian dikumpulkan di buku judulnya The Reality, kalau nggak salah, ya, apa The Concept and Reality, ya, aku lupa, kalau nggak salah The Concept and Reality of Existence, ya. Cari aja di web-webnya Rusia, bajak laut Rusia itu, ya. Memang secara sejarah mungkin agak complicated, ya. Mungkin juga tidak bisa dianggap Bidayatul Hikmah ini secara persis 100% sangat sadrian gitu. Karena pasti ada kekhasan-kekhasan, ya. Kalau tidak salah ingat, saya dengar dari guruku bahwa Allamah Tabatabai itu berguru kepada, ya, gurunya ada yang seorang sadrian, ada yang juga gurunya itu seorang sinawian, aku lupa siapa namanya, ya. Nah, makanya di Bidayah ini tekanan beliau itu kepada burhan, dalil dan burhan, argumen rasional secara umum, ya. Beliau di sini jarang menyebut kasyaf, ya, jarang menyebut kasyaf gitu. Nah, beda dengan Sadra, ya. Kalau di Syawahid Rububiyah, di Asfar itu banyak beliau menyebut kasyaf, meskipun kemudian juga ditopang dengan argumen rasional, ya. Tapi penekanan Allamah di Bidayah dan di Nihayah itu tekanannya kepada argumen rasional gitu. Jadi dalam satu arti metodenya di buku ini sangat sinawian. Bahkan juga guruku bilang mazhab
as-shalatul wujud sejauh yang kita terima sekarang ini bisa dibilang dominannya itu adalah konstruksinya ya Sabzawari, Sadra. Ya memang kalau secara historis memang perlu dari perspektif historis memang perlu dibedakan ya, yang Sadra rumusannya bagaimana, Sabzawari rumusannya bagaimana ya. Dan kita sebagai pengkaji tidak boleh menyederhanakan seakan-akan Sabzawari itu hanya membeo saja kepada Sadra gitu ya. Secara historis kita juga perlu ya memang di dalam tradisi Sadrian gitu, tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa seakan-akan Sabzawari tidak punya kontribusi sama sekali begitu ya. Nah, dan tampaknya kalau menurut beliau, kata guruku ya, Sabzawari itu sangat besar perannya dalam merumuskan as-shalatul wujud sebagaimana yang kemudian dikenal oleh orang berikutnya ya. Nah, apakah memang rekonstruksinya Sabzawari itu sepenuhnya itu hal lain. Ya, itu hal lain. Sama juga sebagaimana rekonstruksinya Sadruddin Al-Qunawi terhadap gurunya Syekh Akbar Ibn Arabi, itu tidak boleh disamakan begitu aja ya, seakan-akan Qunawi tidak punya sumbangsi apa-apa begitu ya. Karena dia murid dan murid tidak berani mengatakan merumuskan berbeda dengan gurunya ya. Itu mungkin di Jawa aja ya. Itu mungkin di Jawa aja. Kalau di yang lain kayaknya nggak gitu-gitu amat ya. Nah, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita akan maju ke fasal kedua. Al-faslu tsani fi anna mafhumal wujudi mushtarakun ma'nawiyyun. Bahwa konsep wujud itu mushtarakun ma'nawi. Itu mushtarak secara makna. Aku kemarin berpikir ini kok tampaknya membedakan ya antara mafhum dan makna gitu. Di awal dia pakai mafhum saja ya kan, fi badahati mafhumil wujud, dan hampir tidak menyebut makna sama sekali. Tiba-tiba di sini mushtarakun maknawi begitu. Nah, ini alasan aku kenapa tadi nyebut Izuzu ya. Izuzu itu bilang bahwa para filsuf ini mulai dari tradisi alamah sejak Sabzawari mungkin ya, bahkan juga mungkin mulai Sadra, itu terbiasa menggunakan mafhum, satu kata saja mafhum begitu, tetapi mereka sebenarnya membedakan dua level ya. Satu dia sebut sebagai level prakonseptual, kemudian level konseptual. Nah, yang prakonseptual ini yang badihi, jelas dengan sendirinya. Oke. Nah, sedangkan sekarang ini yang mustarak maknawi ini di level ini. Yang mau kita bahas itu di level ini gitu. Bukan di level ini, di level prakonseptual. Nah, tentu nanti akan dipertanyakan apakah sebagai di level konseptual ini badihi enggak lah, itu bisa jadi problem memang potensinya. Tetapi memang tampaknya memang perlu dibedakan begitu ya. Karena misalnya di pengantar ya, di halaman 6 itu beliau bilang annal insana yajidu min nafsihi anna li nafsi haqiqatan wa waqi'iyatan, itu di saat manusia secara intuitif menemukan atau ya mengintuisi adanya kenyataan begitu, ya itu tampaknya yang dibicarakan memang di level ini prakonseptual. Dalam satu arti dia sebagai pengalaman gitu ya, bisa dibilang. Tetapi begitu kemudian kontennya itu coba direfleksikan dalam versi yang lebih abstrak lagi, nah jadilah kemudian yang akan dibahas di bab ini begitu. Tapi apapun ya, kita lanjut dulu ya. Ingat bahwa klaimnya sekarang adalah ini, bahwa konsep wujud itu mushtarakun ma'nawi. Apa itu mushtarak ma'nawi? Lanjut dulu ya. Yuhmalul wujudu ala maudu'atihi bima'nan wahidin
ishtirakan maknawiyan. Dipredikasikan al-wujudu wujud ala maudu'atihi kepada subjek-subjeknya. Perhatikan maudu'at di situ jamak ya, beragam ya. Jamak dari maudu'. Dipredikasikan bimaknan wahidin dengan makna satu, makna yang sama. Ishtirakan maknawiyan secara kalau saya menerjemahkan ishtirak itu tersekutui gitu ya, maknawiyan secara makna. Secara makna. Kalau maudu'at di situ di catatan kaki nomor 3 dikasih contoh apa? Al wajib maujud, sang niscaya itu ada, wal mumkin maujud, sang mumkin itu ada, wal jauhar maujud. Al jauhar substansi itu juga ada. Ya. Kemudian kalau ya nanti mustarak maknawi itu apa? Jadi yang mau dibahas sekarang adalah misalnya kita bilang oke, Tuhan atau sang niscaya ada. Kemudian misalnya kita bilang juga jiwa imaterial ada. Oke. Kemudian misalnya benda fisik seperti misalnya meja ada. Juga misalnya warna ada. Oke. Oh ya, bilangan juga ada. Oke. Oke. Ini kita punya 5 proposisi di sini. Subjeknya berbeda-beda. Oke, subjeknya berbeda-beda. Ini yang di sini kan subjek semua. Sedangkan ada ini adalah apa? Predikat. Oke. Nah, ini subjeknya berbeda-beda. Ini namanya maudu'at. Oke. Sedangkan ini namanya mahmul, predikat. Mahmul. Sedangkan ini namanya maudu'. Oke. Secara sederhana kalau diartikan harfiah yang maudu' itu yang diletakkan, ya enggak? Mahmul yang diangkat, yang dibawa gitu ya. Tapi maksudnya predikatnya. Nah, jadi di sini subjeknya berbeda-beda, tetapi predikatnya secara kata sama, ya enggak? Nah, maujudun, 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 dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau subjeknya udah jelas beda, maknanya juga beda, oke enggak? Nah, sekarang predikatnya ini maknanya sama apa enggak? Oke. Maknanya ini, maknanya predikat ini sama atau tidak? Oke. Kalau warna dan meja mungkin kita bilang ya relatif sama lah. Oke. Karena ya bisa kita bilang dia terikat ruang dan seterusnya ya enggak? Mulai ke jiwa imaterial mulai agak lain, ini gimana ini? Oke. Apalagi sampai ke Tuhan, ini apa ya, kayaknya agak beda nih kayaknya gitu. Tapi persis klaimnya Allamah Tabatabai sekarang di sini adalah bahwa maknanya dalam hal ini sama. Oke. Mustarak maknawi itu secara sederhana artinya itu univoc. Satu kata satu makna. Satu kata satu makna. Univoc. Jadi satu makna ini mustarakun, dia disekutuwi oleh banyak subjek, maksudnya begitu. Mustarak tersekutuwi, apanya yang tersekutuwi? Maknanya. Ya sebenarnya di sini bukan hanya maknanya, tapi juga apa? Lafaznya sekaligus. Lafaz dan makna sama. Oke enggak? Nah, tapi kalau misalnya kita bilang begini, aku duduk di teras. Nah, di sisi lain ada pejabat teras itu korupsi misalnya. Oke. Pertanyaan, kata teras di sini bermakna sama enggak? Ya? Kata teras di sini bermakna sama enggak? Beda. Ya. Oke. Misalnya begini lagi, aku
membersihkan halaman rumah misalnya. Halaman rumah. Oke. Dengan misalnya dia membaca 100 halaman. Nah, ini kayaknya lebih jelas. Makna halaman di sini sama nggak? Beda nggak? Padahal katanya sama kan? Nah, ini namanya equivoque. Oke? Equivoque namanya. Okay. Satu kata, banyak makna. Banyak makna. Oke. Ada satu lagi namanya analog nanti. Kalau analog itu misalnya kita bilang begini. Alamah toba-tobai paham filsafat. Oke enggak? Kemudian kita bilang Hakim Muhyiddin paham filsafat juga. Enggak? Oke enggak? Paham di sini maknanya sama? Sama. Filsafat maknanya sama? Tapi emang level pahamnya sama? Beda. Nah, beda intensitas. Oke enggak? Nah, ini namanya analog. Oke? Satu kata, satu makna, tetapi berbeda intensitas. Berbeda dalam beberapa aspek. Oke enggak? Keterdahuluan, keterbelakangan, dan seterusnya ya. Nanti. Ini namanya analog atau tashkik. Tashkik. Ini dalam satu arti ini versi sederhana dari teorinya Ibn Sina dalam ya Allahirrahmanirrahim, dalam bagian mantik syifa, kalau nggak salah bab makulat kategoris. Ya, dia bilang begini. Nah, tentu ini sejarah panjangnya mulai dari Aristoteles ya. Dan problem ini memang diakui oleh Mutahari, ini berasal dari filsafat Yunani katanya. Apapun, jadi kita sekarang punya 3 kelompok kata ini. Oke, ada univoque, satu kata, satu makna. Ya, contoh lain seperti manusia, hakim manusia, zaki manusia, asyraf manusia. Oke. Makna manusia di situ berlaku sama toh. Nah, gitu. Dan yang satu tidak lebih manusia daripada yang lain kan? Nah, enggak. Meskipun kita mungkin mikir ya kalau kita bilang Muhammad manusia juga sih gitu, Nabi Muhammad juga manusia. Tapi kita deg-degan, masa kemanusiaan kita sama dengan kemanusiaan Nabi Muhammad ya gitu. Itu perlu dipikir-pikir sih ya. Kalau di qasidah kan jelas ya, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyar ya. Ya mutiara sama batu kerikil sama-sama batu gitu. Oke, itu hal lain ya, itu hal lain nanti. Tapi sementara ini ya begini teorinya ya. Ada satu kata satu makna, karena satu makna ya otomatis dipredikasikan dengan satu makna yang sama ya enggak? Tapi ada yang equivoque ya, satu kata banyak makna, otomatis nanti penggunanya juga beda dong. Ya, kalau di bahasa Arab yang terkenal tuh kata ain. Oke? Ain itu bisa berarti mata uang, bisa berarti mata, bisa berarti mata air. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang analog, satu kata satu makna tetapi berbeda dalam beberapa aspek makna itu. Dalam kasus Ibn Sina, para sarjana kemudian berdebat ya. Jadi teori tashkiknya Ibn Sina itu sebenarnya lebih dekat ke univositas, lebih dekat ke equivositas. Yang mana nih gitu? Memang nggak ada kerjaannya. Padahal Ibn Sina udah bilang dua-duanya gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, itu klaimnya.
Itu artinya yuhmalul wujud ala maudu'atihi bima'nan wahid istirakan maknawiyan. Itu maksudnya. Oke. Sekarang, kemudian beliau di sini akan mengajukan 3 dalil. Perhatikan ya, kalau beliau bilang dalil dan nanti di bab berikutnya beliau akan bilang burhan. Itu berarti beda level ya. Burhan itu lebih kuat daripada dalil. Ya, secara sederhana dalil itu bisa diartikan mungkin indikasi ya. Mungkin bisa dibilang dia semacam indikasi ya. Burhan. Ingat bahwa sains Aristotelian dan Ibn Sina dan para filsuf Muslim memframework metafisika itu dalam kerangka sains Aristotelian, termasuk juga cara berpikirnya ya, secara umum. Nah, dan mengetahui sesuatu secara saintifik dalam teori Aristotelian itu berarti mengetahui sebab-sebab, oke nggak? Jadi kerangkanya kemudian ada sebab, ada akibat. Oke enggak? Secara umum kalau kita mengenal sebabnya duluan baru kemudian kita mendeduksikan akibatnya, ini kan sifatnya lebih pasti. Ya enggak? Nah, ini namanya demonstrasi. Burhan. Oke. Tapi kalau kebalik, kita tahu akibat dulu, baru kemudian sebab. Oke. Nah, ini namanya dalil. Oke. Indikasi. Bisa dibilang. Ya. Atau kalau mau sama-sama pakai burhan, kadang ini disebut burhan lim, yang ini disebut burhan in. Di Aristoteles juga ini udah muncul ya, demonstration of that sama demonstration of kalau ini that, makanya dibilang in ini. Kalau ini demonstration of why demonstration dan seterusnya. Oke. Dalam konteks logika, kita tahu sebab kemudian kita mengenal akibat, berarti sebab di sini ini nanti jadi apa? Term tengah. Oke. Jadi term tengah, sedangkan ini nanti jadi term mayor. Oke. Di sini kebalik. Akibat sekarang jadi term tengah. Kita tahu ini duluan, kemudian kita tahu kesimpulannya. Yang ini berarti jadi apa? Term mayor. Oke. Secara sederhana teorinya begini. Oke. Aplikasinya bagaimana? Itu hal lain lagi nanti. Oke. Kelihatan nggak sih? Jadi kalau sekali lagi kalau kita tahu sebabnya, kalau kita ngelihat api duluan ya kita tahu, berarti kemudian kalau kita mendekat ke api itu berarti bakal panas, misal, itu kan akibatnya. Ya enggak? Kita udah tahu, udah pasti begitu. Nah, jadi karena ada api term tengah, maka ada panas di situ. Ya enggak? Nah, itu sifatnya lebih pasti ketimbang kita tahu akibatnya duluan sebagai term tengah. Kok ada panas ya? Apa ada api? Belum tentu. Nah, belum tentu. Kalau kalian merasa kepanasan, belum tentu ada api ya. Bisa jadi karena kalian dikejar-kejar debt collector, dikejar siapa ya? Kalian merasa panas. AC mati dan seterusnya, ya enggak? Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang beliau di sini menggunakan dalil. Di belakang nanti misalnya di bab ke-4 misalnya faslul rabi tentang as-sholatul wujud, beliau baru menggunakan itu wal burhanu alaihi. Beliau pakai burhan. Oke. Secara terminologi itu bedanya ya. Tapi
apakah memang di sini Allamah menggunakan burhan dalam arti ini dan dalil juga dalam arti yang ini nih. Nah, itu kita perlu teliti lagi. Oke. Nah. Oke. Wa minad dalili alaihi, dan di antara dalil alaihi kepada ya tadi anna mafhumal wujud mustarak maknawi, itu apa di antara dalilnya? Pertama, dalilnya adalah dalil klasifikasi. Dalil berbasiskan kaidah taksim, kaidah klasifikasi. Anna, bahwasanya kita itu nuqassimu, kita membagi-bagikan al-wujuda wujud ila aksamihi, kepada, bukan bagian ya, kelompok aja ya, kepada kelompok-kelompoknya, al-mukhtalifati, yang berbeda-beda. Oke, ini udah clear ya. Contohnya, kata simihi, seperti membagi al-wujud ila wujudil wajibi, kepada wujudnya sang niscaya, wa wujudil mumkini, dan wujudnya sang ya yang mungkin, yang possible gitu ya. Kemudian wa taksimi wujudil mumkini, dan pembagian wujud dari yang mungkin, kemudian dibagi lagi ya, ila wujudil jauhari, kepada wujudnya jauhar, wa wujudil arodi, dan wujudnya arod, aksiden. Jauhar substansi ya. Ingat ya, itu arodnya fathah. Kalau diartikan, kalau roknya sukun nanti jadi predikasi arod. Ya, arod, ya, roknya fathah ya. Wa wujudil arad. Kemudian summa wujudil jauhari ila aksami. Kemudian wujudnya jauhar kita bagikan juga kepada kelompok-kelompoknya. Yang di catatan kaki ada itu ya. Al-maddah, was-surah, wal jism, wal aqlu, wan nafs ya. Catatan kaki nomor 6, wahia, dan dia adalah apa? Al-maddatu, materia, was-suratu, dan forma. Nah, gabungan dari materia dan forma adalah yang ketiga itu, wal jismu, benda fisik. Kemudian wal aklu, dan akal. Akal yang dimaksud di sini ini bukan daya kemampuan manusia ya. Bukan, ini akal kosmik. Kalau di bahasa teologi kemudian malaikat. Oke? Malaikat. Ya, dalam satu arti kan darah kita ini kan ibarat air di luar tuh ya enggak, secara sederhana ya enggak. Sedangkan daging kita ini ibarat apa ya, ibarat tanah itu ya enggak. Nah, sedangkan yang tumbuh dari kita, rambut, kuku, apa macam-macam, itu kan ibarat apa, ibarat tanaman. Nah, akal kita itu kalau dia menjadi substansi di luar sana, itu malaikat, ibaratnya gitu. Sedangkan nafsu kita, nafsu ya hasrat ya, syahwat ya, keinginan kita itu kalau di objektifikasi keluar ke sana, nanti misalnya jadinya babi misalnya, ya enggak. Sedangkan kalau daya marah kita, ngamukan kita itu diobjektifikasi keluar ke sana, nanti jadinya apa? Hewan yang pemarah, serigala misalnya. Oke enggak? Makanya dibilang manusia itu adalah mikrokosmos, alam kecil. Kenapa? Karena ya segala yang ada di luar ada di dalam semuanya. Oke. Nah, ya begitu kira-kiranya. Jadi akal ini jangan diartikan daya fakultatif ya, yang dengannya kita mikir itu, bukan. Itu intelligible beings gitu, angelic beings ya, keberadaan yang malakuti, yang malaikat ya. Kemudian wan nafsu, dan ini juga jangan diartikan nafsu ya, bukan nafsu hasrat, tapi ya jiwa, gitu aja. Substansi imaterial yang untuk agar bisa beraktivitas, setidaknya di awal dia masih perlu badan, ya. Ya kalau jiwa manusia ya. Nah,
Nah, kemudian wa wujudil ardi, wujudnya aksiden ila aksamihi, kepada macam-macamnya. Nah, ini yang nulis komentar udah capek, jadi ditulis saja ya. Wahia al makula tutis. Oh, ini adalah 9 kategori. Nah, enggak disebut satu-satu, ya enggak? Udah capek yang nulis, ya udahlah, lihat sendiri aja ya gitu. Kama ya'ti, sebagaimana akan dibahas nanti. Kalau nggak salah itu di marhalah ke-6 nanti ya. Itu di marhalah ya betul, fil makulatil asyr ya. Kasih catatan aja di situ, kama ya'ti, sebagaimana akan datang, di mana? Di bagian ke-6, marhalah as-sadisah. Oke. Nah, oke, kita tulis dulu pembagiannya. Ini udah tadi? Hah? Udah ya? Oke. Mestinya memang kita baca bidayah ini sambil baca mantik mudhafar minimal, atau mantik isawuji ya minimal, biar karena banyak sekali kepake ya. Aku dulu juga ngaji bidayah ini sambil ngaji mantik mudhafar ya. Jadi wujud dibagi kepada yang niscaya, kemudian yang mungkin. Ini tulis yang benar ya. Yang mungkin ini kemudian dibagi ke apa? Substansi dan aksiden, jauhar dan arad. Nah, ini kemudian jadi 5 ya. Tadi materia, forma, benda, lebih tepat urutannya begini: jiwa, kemudian akal. Oke. Nah, sedangkan yang aksiden ini nanti 9 ya. Kualitas, kuantitas, apalagi relasi ya, nisbah. Kemudian aku tulis di bawah lagi, ada aktivitas, fi'al, kemudian ada lagi pasivitas, infial, kemudian ada kekapanan, dan ada lagi kedimanaan, kemudian ada lagi posisi. Udah berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi itu kepemilikan al-jidah. Nah, nih 9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, substansi dihitung 1 ya, kemudian ada 10, makanya disebut al-makulatul asyr, the 10 categories. Oke, the 10 categories. Tapi kalau ini dihitung satu-satu, ini sendiri ada 5 ya, sama akal nih, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ya ada 14 kategori. Oke enggak? Kualitas, kuantitas, relasi, kedimanaan, kemudian aktivitas seperti membakar ya, pasivitas terbakar. Oke. Kemudian emosi apa macam-macam itu kayaknya di sini maksudnya infial. Masuknya di sini. Kemudian kekapanan, hubungan sesuatu dengan dengan waktu. Oke, hubungan sesuatu dengan waktu. Waktu itu bukan aksiden ya. Waktu itu bukan bukan kekapanan ini, bukan. Waktu itu masuknya nanti di sini di kuantitas. Waktu sendiri masuknya kuantitas. Oke.
ruang, kedimanaan ini bukan ruang. Kalau misalnya kita lagi di mana, kita sedang di ruang AV corner misalnya. Kita berada di sini itu namanya kedimanaan. Oke. Jam berapa kita duduk di sini? Kita duduk di sini jam 10. Nah, jam 10 itu namanya kekapanan. Tapi kalau waktu itu sendiri itu masuknya kuantitas. Ruang juga masuknya kuantitas. Oke. Posisi. Jadi posisi ini bukan kayak penggunaan kita ya, posisi. Kampus. Nah, bukan gitu ya. Kalau kampus itu maksudnya apa? Kedimanaan. Kalau posisi ini seperti berdiri, duduk. Jadi relasi antara bagian-bagian dengan bagian lain dalam satu keutuhan. Ya, kayak kitab, ya, duduk, berdiri, tidur, itu namanya posisi. Oke. Kalau kepemilikan, ya kayak aku lagi pakai baju ini. Disebutnya begitu. Oke. Yang pasti ini sekarang ada pembagian di sini, oke nggak? Nah, ini yang pasti ada pembagian di sini. Sekarang, bagaimana dari sini, ya, dari sini tiba-tiba sekarang kita bilang, oh makna wujud itu satu, gimana caranya? Oke, nah ini sekarang. Ini premis mayornya kayaknya ini, atau ya, wa minal ma'lum dan telah diketahui. Nah, ini mengisyaratkan Imam Allamah Tabatabai ini ngomong pada yang udah belajar mantik ya. Oh, kok bisa-bisa udah diketahui kan aku belum belajar, kan aku belum tahu gitu ya. Ya itu salah kalian berarti kalau belum tahu ya. Wa minal ma'lum dan termasuk hal yang telah diketahui annat taksim bahwasanya pembagian itu yatawaqqafu perlu fi sihhatihi dalam validitasnya. Maksudnya agar dia bisa menjadi valid perlu pada apa? Ala wahdatil muqassam, kepada kesatuan objek yang dibagi. Wa wujudihi fil aqsam, perlu juga dia ada di dalam apa? Hasil pembagian. Oke. Secara sederhana ini namanya kadang disebut maksam ya. Tapi kalau melihat masdarnya itu taksim, mestinya lebih tepat itu muqassam. Objek yang dibagi. Oke. Ada objek yang dibagi, kemudian ada perspektifnya. Di sini belum kelihatan ya. Perspektif namanya jihatul qismah atau standar atau basis ya. Atau perspektif. Jadi kalian kalau nulis skripsi itu bab 1, 2, 3, 4 itu mesti jelas. Itu yang dibagikan babnya, pembahasannya ya enggak? Tapi kenapa dibaginya ke 5 bab itu? Itu pembagian itu menunjukkan apa? Oke lah, menunjukkan tahapan misalnya. Ya enggak? Tahap pendahuluan yang pertama, kemudian tahap yang terakhir, kesimpulan. Oke enggak? Oke. Tapi yang kedua, ketiga, keempat menunjukkan tahapan apanya? Itu harus clear dong. Ya kalau di sini biasanya oke, bab 2 biografi, ya enggak? Bab 3 teori, kemudian bab 4 inti pembahasan, ya enggak? Ya oke lah, enggak apa-apa. Tapi bab 4 itu pembagiannya gimana? Oke. Nah itu kadang nggak clear, kalian semena-mena itu. Ya. Tulis saja bab 4 A, B, C, D. Ya nggak? Kalian tidak mempertanggungjawabkan apa basisnya kalian membuat subbab A, B, C, D itu. Bahkan di subbab A kalian bagi juga ya nggak? Kalian kan kadang biasanya begini ya, bab 4 misalnya. Oke. A, B, C, D. Ini di awal itu kalian nggak kasih keterangan apa-apa, tiba-tiba langsung A. Langsung judul, ya enggak? Langsung judulnya gitu, ya enggak? Habis itu kalian ini kalian bagi lagi A1, di sini pun juga enggak ada keterangan. Nah, kalau kalian mau menulis secara logis, kalian harus kasih argumen mengapa kalian bagi 4 ini. Dan mengapa urutannya begini misalnya. Nah, yang disebutkan di sini apanya? Jihatul qismahnya. Perspektifnya, basisnya. Oke.
Nah, kemudian hasilnya, hasil pembagian, kalau di sini ya A, B, C, D, di sini berarti yang niscaya dan yang mungkin, ini namanya apa? Hasilnya itu disebut qismun. Ya, kelompok tadi aku bilang. Aku nggak bilang apa bagian ya, karena kalau bagian nanti seakan-akan wujud ini satu kesatuan, ya kayak terbagi gitu. Ya, oke nggak? Nah, biar dia aja yang nyebut pizza. Kalau kau yang nyebut pizza nanti kan dia merasa harus ada pizzanya ya. Biar dia aja yang menyebut. Nggak enak aku kalau terus tiba-tiba kayak ngasih perintah gitu kan nggak enak kayak. Nah, ini namanya apa? Qismun. Jadi ada objek yang dibagi, ada perspektifnya, ya. Dan ingat, satu kali membagi itu ada satu perspektif. Oke? Nah, kalau kemudian masih mau dibagi lagi, harus ada perspektif yang berbeda. Oke, di sini perspektifnya apa? Begitu yang mungkin mau dibagi lagi ke sini, ini perspektifnya udah beda. Oke? Satu pembagian, satu perspektif. Oke. Nah, hubungan antara ini kan qismun juga ini. Oke. Hubungan antara satu qism dengan satu qism ini nanti disebutnya qasim. Oke. Apa nerjemahinnya gimana ya? Kita biasanya menyebut qismun wa qasimihi, biasanya begitu. Ya. Jadi antara satu kelompok dan satu kelompok yang lain, biasanya kita bilang gitu ya. Ya kalau kalian mau bilang apa wakismun akhir ya nggak masalah juga. Oke. Nah sekarang bagaimana pembagian ini agar valid secara logis? Subjek atau ya objek pembagian muqassamnya itu harus satu. Harus satu. Dan di saat kemudian dia dikelompokkan ke bawah, wujud ini atau objeknya ini ya ada juga di sini. Oke enggak? Nah, saat aku misalnya membagikan aksiden ke dalam 9 ini, ya aksiden ada di sini, ada di sini, ada di sini. Dan objek yang dibagikan satu, aksiden. Oke enggak? Jangan sampai misalnya kalian mau membagikan buah-buahan misalnya, tukang buah, ya nggak? Oke. Di tukang buah tuh kan ada banyak buah toh, ya kan? Nah, kemudian dia mau membagikan ini tempatnya di sini, tempatnya di sini, tempatnya di sini, ya nggak? Oke. Tidak logis kalau dia udah ngebagi-bagi apa buah-buah itu apa macam-macam, tiba-tiba di salah satu kotak ada sendal juga gitu. Nggak logis dong. Ya karena dia sekarang mau membagikan apa? Ya buah aja. Sendal yang di luar kategori itu nggak masuk gitu. Oke nggak? Nah jadi objeknya itu satu. Nah dengan kata lain sekarang Allah mau mengklaim karena wujud ini dibagi demikian, oke nggak? Dan wujud ini mestilah satu. Satu apa? Ya satu makna dong. Oke enggak? Nah, ya maka apa? Maknanya wujud itu berarti apa? Satu. Kalau maknanya beda-beda, ya nanti dia nggak bisa dong dibagi ke sini. Ya enggak? Kalau maknanya berbeda, kalau makna wujud ini sendiri berbeda, ya dia, misalnya kalian bilang apa halaman itu ada dua misalnya. Oke? Kalian membagi halaman. Nah, tapi yang satu misalnya kalau tukang desain ya, halaman itu ada dua, ada yang halaman berisi mobil, misalnya ada halaman kosong ya nggak, karena nggak ada mobilnya misalnya nggak, itu clear nggak? Maksudnya apa halaman rumah ya nggak? Nah, tapi kalau misalnya halaman itu ada yang berisi misalnya mobil, ada yang berisi apa? Halaman buku misalnya, berisi paragraf misalnya. Ini sekarang halaman yang dibicarakan, ini halaman yang sama enggak? Enggak, kita ngomong hal lain ini. Oke? Ini
Ini berisi paragraf gitu. Ini make sense nggak pembagian? Nggak make sense, karena kita sedang bicara hal yang berbeda di sini. Oke Kak? Nah, di sini sekarang pembagian wujud ini apa? Ya sah begitu dan kita terima valid. Kenapa? Ya karena makna wujud ini satu. Oke. Nah, tapi ingat, ini indikasi, ini dalil. Oke, bukan karena dia bisa dibagi maka maknanya satu, bukan. Justru karena dia maknanya satu maka bisa dibagi-bagi. Oke enggak? Nah, memang ini terkesan kayak circular reasoning enggak? Circular reasoning itu maksudnya mestinya kan kita bernalar dari premis ke kesimpulan. Dan kesimpulan itu belum ada di premis, ya enggak? Nah, tapi sekarang kayaknya ini ya. Kesimpulan itu kayaknya jadi premis di sini. Oke enggak? Dengan kata lain, premis ya adalah kesimpulan itu sendiri gitu, ya enggak? Gitu. Beliau kan mau membuktikan bahwa wujud itu maknanya satu. Mau berargumen, oke. Apa wujud, makna wujud itu apa? Satu. Nah, ini yang mau dibuktikan. Yang mau ditunjukkan, oke? Nah, dengan dalil apa? Dengan dalilnya apa? Bahwa wujud bisa dibagi-bagi. Oke enggak? Bisa dibagi-bagi secara valid. Oke. Tapi sekarang, yang mana sebab mana akibat nih? Dia bisa dibagi-bagi maka dia satu, atau karena dia satu maka dia bisa dibagi-bagi? Hah? Yang mana nih? Karena dia satu bisa dibagi-bagi atau karena dia bisa dibagi-bagi? Berarti dia satu, yang mana? Nah, kalau secara logis, ya ini sebab, ya enggak? Ini sebab. Sedangkan ini apa? Akibatnya, ya enggak? Nah, makanya tadi beliau bilang dalil. Kenapa? Karena sekarang argumen klasifikasi ini beliau sedang menunjuk apa? Akibatnya. Indikasinya ini. Beliau nggak bilang burhan. Oke enggak? Beliau clear ya, beliau tidak mengklaim bahwa bisa diklasifikasi itu adalah sebab bagi ini, enggak. Kalau beliau menyebut itu nanti jadi circular reasoning. Tapi kalau begini kayaknya enggak. Oke. Kalau kita bilang enggak, justru karena fakta bahwa dia bisa dibagi-bagi itu mengindikasikan, kita bilang bahwa sebabnya adalah apa? Bahwa dia satu. Tapi beliau di sini tidak mengidentifikasi apa sebabnya, ya enggak? Beliau seakan-akan menerima itu udah clear sih, gitu. Oke. Implikasi dari bahwa wujud itu, konsep wujud itu badihi, implikasinya adalah apa? Maknanya satu. Kayaknya beliau secara ya implisit mau bilang begitu, cuman enggak ditulis di sini. Oke. Nah, kalau di kita pahami di sini ad-dalil ya, yang tadi kita bilang bahwa bernalar dari akibat ke sebab itu namanya dalil, ya begini ini modelnya. Oke. Jadi persis karena dia maknanya satu, ya maka dia bisa dibagi-bagi. Dan kalau nggak salah di Nihaya ya, beliau memang tampaknya menganggap ini jelas kok gitu. Hampir badihi kayaknya gitu. Qaribun minal awaliyat gitu. Hampir pasti begitu. Oke. Ada pertanyaan nggak nyampe sini? Ini Pak. Misal saya nyebut Pak, ini substansi, ini aksiden. Kan substansi itu ada material, forma, benda, jiwa gitu. Nah, sejauh apakah itu masih masuk ke yang dibagi atau memang itu maknanya equivok, jadi
ada substansi, ada materi, ada forma, ada. Jadi kalau ketika disebut substansi seolah mengindikasi ada materi, ada forma, ada benda, ada jiwa gitu. Atau itu pembagian. Maksud kamu gimana? Ini pertanyaan belum jelas. Jadi kalau misalnya saya nyebut substansi misalnya, terus yang terpahami ada materi gitu, terus ada forma, ada benda, ada jiwa gitu. Berikut juga dengan misal aksiden gitu, ada kualitas, kuantitas gitu. Nah, terus ketika saya sebut itu, apakah itu menjadi equivok makna apa substansi dan aksiden itu menjadi equivok atau enggak. Persis karena kata Alamah tadi bahwa muqassam, objek yang dibagi ini harus ada di sini juga, ya enggak? Makanya dibilang univok. Maknanya satu. Kita bilang yang niscaya itu ada, yang mungkin itu ada. Oke enggak? Nah, jadi ini sebagai predikat nanti dalam satu arti terbagi di sini, ada di sini. Oke. Dia tidak equivok. Ya. Nah, kalau equivok nanti maknanya jadi beda, gitu. Sejak awal maknanya beda. Nah, padahal aspek kalau kita bilang materia itu substansi, forma itu substansi, arti substansi saat diterapkan pada materia dan arti substansi saat diterapkan pada forma itu maknanya sama. Oke, saat aku bilang misalnya biru adalah warna misalnya. Oh, yang kontras ya jelas. Hitam adalah warna, putih adalah warna. Sekarang makna warna di situ bisa diterapkan kepada hitam dan putih sama nggak? Hitam dan putihnya ya memang berbeda, ciri-cirinya berbeda. Tapi saat kita menyebutnya sebagai warna, makna warna di situ sama nggak? Ya sama, meskipun kontras. Oke nggak? Meskipun kontras. Aku sebenarnya ada sedikit keberatan ya, karena tambahnya Alamah di sini kalau dirumuskan dalam istilah sekarang ya, kalau jadi fakta bahwa wujud itu bisa dibagi secara demikian ini, oke, mungkin beliau akan bilang strongly suggest gitu, kalau di bahasa artikel sekarang ya, dengan kuat atau strongly indicate gitu, secara kuat mengindikasikan bahwa makna wujud itu satu. Oke. Nah, tapi kayaknya kata strongly ini bisa dipermasalahkan. Kalau di artikel itu udah bisa di percakapan ilmiah ya, itu udah bisa jadi satu paper sendiri loh. Yang lain berargumen strongly indicate. Enggak, aku nggak setuju indicate sih iya, cuman kalau strongly kok kayaknya enggak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita permasalahkan yang premis mayornya ini. At-taqsim yatawaqqaf fi sihhatihi ala wahdatil muqassam wa wujudihi fil aksam. Cuman aku deg-degan mau aku sampaikan sekarang. Tapi yang ini udah terpahami nggak? Ini udah terpahami nggak? Oke. Fakta bahwa wujud bisa dibagi begini nih, dan maknanya ada di sini, maksudnya berlaku kepada sama di sini dan seterusnya. Itu mengindikasikan bahwa makna wujud itu satu, univok. Ya tentu nanti Ibn Sina akan keberatan. Enggak, ini taskik. Karena makna wujud kepada yang niscaya itu tidak sepenuhnya sama dengan ini. Tapi itu hal lain. Kalau Alamah nanti yang bilang taskik itu di realitas, bukan di konsep. Kalau Ibn Sina bilang analogi itu taskik itu di konsep. Oke. Ya tampaknya juga di realitas, tapi analogi di realitas sebagaimana dipahami Ibn Sina dengan analogi di realitas sebagaimana dipahami oleh Alamah itu kayaknya beda. Oke. Nah, oke, itu hal lain dulu, Nah, sekarang aku mau masuk gimana caranya kita mau mencoba ya dengan hormat ya. With all due respect itu. Jangan lupa itu. Ini pembagian wujud kepada yang niscaya dan yang mungkin.
Artinya yang niscaya itu apa sih? Artinya yang mungkin itu apa? Ini pembagian dikotomi atau bukan, atau pembagian positif. Oke. Kalau pembagian dikotomi itu kayak gini. Manusia itu ada laki-laki dan non laki-laki. Non. Oke. Misalnya bilangan, kita kan bilang ada ganjil genap, ya enggak? Ini sebenarnya dikotomi enggak? Dikotomi enggak? Genap bisa dibagi dua, ya enggak? Sedangkan kalau ganjil apa? Tidak habis dibagi dua, itu berarti dikotomi. Satu positif, satu negatif, ya enggak? Nah, sekarang pembagian ini dikotomi enggak? Ya udah, ya aku bantu jawab ya. di bagian yang bicara di marhalah keempat sama di marhalah keenam, beliau mengindikasikan lagi-lagi ya, bahwa pembagian yang ini sampai ke mana ya? Sampai sini. Sampai sini, ini sifatnya dikotomi. Apa artinya dikotomi? Dia pembagian rasional. Oke, misalnya ya, kita bilang perabotan di ruangan ini ada meja dan non meja. Yang non meja nanti dibagi lagi ada lemari dan non lemari. Non lemari nanti bagi lagi ada kursi dan non kursi. Oke, yang non kursi bagi lagi ada dispenser, ada non dispenser. Oke, nggak, pokoknya pakai non gitu terus. Positif negatif. Nanti yang negatif bagi lagi. Oke nggak? Itu namanya dikotomi. Itu pembagian rasional. Oke, karena pakai akal gitu ya. Tapi di sisi lain ada mungkin tidak bisa dibilang pembagian ya, karena pembagian malah kayaknya jadinya terakhir gitu. Yang ini nih, pembagian substansi kelima ini, kemudian aksiden ke-9 ini, kata beliau, ini diketahui melalui induksi. Apa artinya? Ya Aristoteles ngamatin aja dulu, ya enggak? Oh ini warna tidak bisa berdiri sendiri, berarti dia aksiden. Ya enggak? Enggak mungkin ada kuning tanpa ada benda yang kuning, ya enggak? Nah, gitu. Tidak mungkin ada posisi duduk tanpa ada benda yang duduk, tanpa ada badan yang duduk, ya enggak? Enggak mungkin dong. Itu. Bilangan misalnya itu juga aksiden. Tidak mungkin ada bilangan tanpa ada yang berbilang misalnya di benda fisik, ya enggak? Nah. Dan seterusnya. Nah, jadi ini melalui apa? Induksi kata beliau. Yang artinya titik berangkatnya dari pengalaman, bukan dari rasio. Oke. Nah, jadi kalau ini disebutnya dikotomi, yang pembagian rasional ini, yang ini nantinya disebut pembahasan tentang ini yang cukup detail itu di buku The Trivium, Sister Miriam Joseph itu ya. Nah, di ini yang ini nanti beliau sebut sebagai positive division. Oke. Dari perspektif logis, klasifikasi yang bagus begini, pakai ini. Dari segi kekuatan, dikotomi yang kuat, karena dia mencakup semuanya, menghabiskan semuanya. Oke enggak? Kalau di ruangan ini kita bilang, kita bagikan perabotnya, ada meja dan non meja, itu udah kena semua enggak? Selain meja udah kena semua enggak? Udah kena semua. Tapi kalau kalian bagikan, di ruangan ini perabotnya bisa dibagi ke dalam 2 kelompok, meja dan kursi. Dispenser nggak kena, lemari nggak kena, AC nggak kena, ya nggak? Nah, secara logis begitu. Jadi kalau pembagian positif itu ada peluang, ada anggota yang tidak masuk di situ, tidak dicakup dalam pembagian itu, ya nggak? Nah, gitu. Oke. Nah, cuman kalau yang ini, alamah udah clear ya bahwa yang ini nih, yang bawah ini, oke, kalau kita bilang ini tahap 1, pembagian tahap 1, kemudian yang mungkin dibagi ke sini ini tahap 2, kemudian substansi dibagi ke sini ini tahap 3, yang ini tahap 4, oke nggak? Nah, yang tahap 1 dan 2 ini dikotomi. Oke, yang tahap 3, 4 ini induksi.
Oke. Ini sifatnya induksi. Induksi sekali lagi muncul dari pengalaman. Oke. Pertanyaan sekarang. Di induksi, dalam proses induksi, kategori yang ini, kelompoknya ini, mana duluan munculnya? Dari sini dulu, dari bawah dulu, atau dari term dulu? Atau dari konsep dulu? Kalau di induksi. Kalau kalian mau menginduksi, misalnya, mahasiswa perokok di Usuluddin, ya enggak, mau bikin klasifikasi secara induktif, ada yang perokok kretek, ada yang perokok filter misalnya, oke enggak? Nah, tentu ini kalau modelnya begini ya kalian sudah buat kategorinya dulu, oke enggak? Nah, tapi kalau jangan pakai itu dulu ya, kalian temui aja dulu. Oke enggak? Kategorinya kan muncul belakangan kan? Iya. Nah, dalam arti itu berarti pembagian itu muncul belakangan enggak? Karena kita ketemunya kismun dulu ya enggak? Kita ketemunya kismun dulu, kita ketemunya bukan mukosam dulu begitu loh. Oke. Yang berarti apa? Dalam proses induksi ini, mukosam itu justru adalah hasil. Ya enggak? Dia hasil generalisasi, ya enggak? Beda dengan di sini. Hasilnya adalah ini. Tapi dalam induksi yang ini nih, konsep abstraknya itu belakangan. Ya enggak? Kita enggak mulai dengan kesatuan dulu, enggak. Kita mulai dengan yang banyak dulu. Kita sebut apa nih? Oke, kita sebut ini substansi. Kenapa? Karena dia adanya itu tidak nebeng kepada yang lain. Oke? Yang ini nih, yang 9 nih, dia adanya nebeng kepada yang lain. Oke, kita sebut dia aksiden misalnya. Makanya prosesnya induksi. Ya, ini minor banget sih. Ya. Tapi yang penting begitulah teorinya apa? Teorinya taksim kira-kira. Jadi premis bahwa at-taksim yatawaqqaf fi sihhati ala wahdatil muqassam, ini poin yang mau aku sampaikan sebenarnya, keberatannya ya. Ini tambahnya spesifik merujuk kepada taksim akli istilahnya. Taksim akli yang sunai, dikotomis tadi. Ya. Taksim akli sama yang sifatnya sunai, dari kata isnan ya. Sunai. Dikotomis, sunaiyah. Ya. Kalau taksim yang basisnya istiqra, basisnya induksi, kita justru mulai dari objek dulu, dari hasil, ya lebih tepat dari objek ya. Sedangkan yang dibagikan itu muncul belakangan. Ya, itu adalah hasil ya. Kalian kalau puyeng di tahap ini bagus ya. Nah, karena kalau kalian ngaji bidayah baru pertama udah ngaku paham, enggak, aku nggak percaya ya. Pasti disorientasi dulu, ini maksudnya apa ya. Nah, aku dulu sambil ngaji ini nerjemah, aku juga sambil nerjemah dulu. Ya hasilnya yang aku bagikan ke kalian itu. Ada yang terjemahan per kata gitu, aku tulis miring ya nggak, yang bahasa Indonesia itu. Nah, aku udah sampai segitunya aja. 2 tahun kayaknya baru dong. Oh, gitu. Itu pun dongnya ya materi yang disampaikan hari itu. Ya. Yang lain masih harus ngulang lagi. Ya. Tapi ini bukan dismotivasi ya, bukan ya. Bukan demotivasi ya. Ya. Sabar aja. Oke, itu baru dalil pertama. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kita baca satu dalil lagi ya. Nanti dalil ketiga sama syubhat dari pandangan yang berlawanan kita akan baca pekan depan. Satu lagi ya. Wa minad dalili alaihi, dan di antara dalil alaihi kepada klaim bahwa konsep wujud itu univok, bermakna satu ya.
untuk setiap subjek yang berbeda. Apa dalil keduanya? Anna, bahwasanya kita itu rubbama asbatna, kadang-kadang kita mengafirmasi wujud syai'in, adanya sesuatu, summa taraddatna, kemudian kita bingung, kita tidak tahu, ragu ya, fi khususiyati zatihi, mengenai ciri-ciri khas dirinya, ya, ciri khas entitas sesuatu tersebut, ya. Ya. Kadang kita mengafirmasi adanya sesuatu tapi kita ragu kriterianya. Ya kayak kita lah ya, kita sih yakin di rekening kita ada duit ya. Cuman kita ragu berapa ya sih. Ya gak? Nah, ya kayak gitu ya gak? Contoh, kalau contohnya alamah di sini serius-serius ya. Kama lau asbatna, sebagaimana kalau kita afirmasikan, kama sebagaimana, lau ya kalau, asbatna kita afirmasikan, lil alami bagi alam, soni'an pencipta. Oh, kita mengakui ada pencipta, ya, ada yang menciptakan alam ini. Cuman kemudian summa taraddat, nah kemudian kita ragu fi kaunihi, mengenai adanya pencipta tersebut, apakah dia itu wajiban niscaya atau mungkinan ataukah mungkin. Ya enggak? Nah. Tapi kita mengafirmasi, kita mengakui adanya pencipta, tapi kita tidak tahu ciri-cirinya gitu. Wa fi kaunihi zamahiyatin, dan mengenai apakah dia itu zamahiyatin, mempunyai mahiyah, au ghairu mahiyatin, apakah dia tidak mempunyai mahiyah. Wa kamalau asbatna, dan sebagaimana kalau kita afirmasikan, lil insani, bagi manusia, nafsan, jiwa. Oke, kita tahu manusia itu punya jiwa gitu. Summa syakakna, tapi kemudian kita ragu fi kauniha, mengenai adanya jiwa itu mujarrodatan, murni dari materia, au madiyatan, atau dia material. Mujarradah itu artinya murni ya, dari materia udah pasti. Wa jauharan, apakah dia substansi, au aradan, ataukah aksiden. Ma'abaqail ilmi, meskipun kita ragu itu ya, tapi tetap saja ma'abaqail ilmi ya, bersama tetapnya pengetahuan, biwujudihi, mengenai adanya. Nah, ini balik kemana ini? Mestinya ke nafs ya. Cuman nafs itu kan feminin di atas itu, fi kauniha. Ya udah balik ke insan aja ya. Biwujudi, adanya insan, ala makana, sebagaimana adanya. Oke enggak? Kalian sih tahu misalnya bahwa di sini ada kopi. Cuman kalian ragu ini kopinya kopi apa? Yang pasti bukan kopi Starbucks, itu clear, ya kan? Ya clear Hakim ya. Enggak, jangan, ini deskripsi aja. Jangan diartikan sebagai preskripsi ya. Berat. Oke. Nah, itu fakta ya enggak? Itu clear ya. Kadang kita ngerasa, kalau di pesantren dulu ya, kalau aku balik terlalu awal, Idul Fitri mungkin terlalu semangat ya, nyantri, aku balik terlalu awal, santri yang lain belum pada balik gitu. Akhirnya malam-malam tidur sendirian. Iya, di gedung yang 3 tingkat gitu. Nah, itu agak serem sih ya enggak? Malam-malam aku tidur itu, dan aku memang dengar waktu itu. Jam-jam 12 gitu kayak duk gitu. Kan lantainya masih lantai ini kayu gitu, panggung gitu ya enggak? Jadi kalau ada orang jalan kan kedengeran pasti ya enggak? Dek. Kita sih tahu, kita sih mengafirmasi ada bunyi langkah, ya enggak? Tapi kita ragu, yang melangkah itu siapa? Oke? Nah, pocong kali ya, atau untungnya ya aku nggak ngelihat aja ya enggak? Ya, gitu. Oke, itu kan fakta, oke lah itu terjadi, ya enggak? Tapi apa yang bisa kita tarik dari situ? Ya, kalau pikiran kita kalau lagi ngobrol sederhana,
pasti dari fakta yang tadi di pesantren itu disimpulkan, oh berarti di bangunan pesantren ada pocong, ada jin, ya nggak? Nah, oke, bisa, itu bisa ditarik ke situ. Tapi kalau ditarik ke dalam problem wujud itu univoc, gimana caranya? Ingat ya, satu fakta bisa dilihat dari perspektif yang berbeda, kesimpulannya nanti bisa beda-beda, ya nggak? Nah, itu gimana ceritanya gitu? Nah, ini beliau mau bilang nih. Beliau sekarang menggunakan silogisme konjungtif, ya. Jadi, falau lam yakun, ya. Kalau tidaklah ada ya, lil wujudi bagi wujud itu maknan wahid, kalau wujud tidak punya satu makna, yang berarti dia punya banyak makna ya. Balkana mustarokan lafziyan. Sebaliknya dia itu adalah mustarok lafzi, equivok tadi. Kayak halaman. Oke. Kalau dia mustarok lafzi, katanya sama tetapi maknanya berbeda, ya jelas di sini ya, muta'addidan ma'nahu. Muta'addidan berbilang-bilang, ya berbeda-beda ya. Maknahu maknanya bita'addudi maudu'atihi, dengan sesuai dengan berbilangnya subjek-subjeknya. Oke enggak? Nah, jadi kalau wujud itu equivok, ya maka la taghayyara, maka berbeda maknahu maknanya bitaghayyuri maudu'atihi, seiring dengan perubahan subjeknya, bihasabil i'tiqadi, seturut kepercayaan, bid-darurah, secara pasti. Ini aku nggak paham kenapa ada frasa bihasabil i'tiqad tadi. Aku perlu merujuk ke syarah tertentu ini biar jelas apa maksudnya bihasabil i'tiqad ya. Tapi yang saya pahami, nah, klaimnya ini sebenarnya sederhana gitu ya. Kalau wujud ini equivok, ya maka nanti dia saat dipredikasikan kepada yang niscaya maknanya beda, dipredikasikan kepada yang mungkin nanti maknanya beda lagi. Kita bilang misalnya meja ini ada, oke, jin juga ada, misalnya malaikat juga ada. Ya makna ada itu nanti ya bakal berbeda-beda di antara subjeknya. Kalau dia equivok ya begitu. Nah, di sini premis berikutnya beliau nggak sebut. Oke. Nah, ini beliau cuma menyebut premis satu aja. Ini sudah semua ya? Ini namanya antimem ya. Nah, disebut premisnya saja, bahkan cuma satu premis, mestinya kan dua premis. Ya, disebut satu premis saja, dan kalian sudah diandaikan bisa menebak kesimpulannya gitu dari konteks. Kira-kira apa? Premis kedua apa kira-kira? Premis kedua apa kira-kira? Ini premis satu. Kalau wujud equivok, maka maknanya berubah sesuai perubahan. Aku nggak tahu kenapa beliau juga menggunakan kata perubahan. Kenapa nggak sekedar berbeda gitu aja? Ya. Apakah beliau di sini memaksudkan yang sama ya? Lakhtalafa ma'nahu biikhtilafi maudu'atihi begitu. Ya. Oke, ini premis satu. Premis duanya apa? Nanti kesimpulannya apa? Apa premis duanya kira-kira? Ini silogisme konjungtif ya. Aku nggak hafal tapi apa tolendoponen sama ponendotolen itu aku nggak hafal.
Itu kesimpulan. Premis 2-nya apa? Wujud. Disponen. Disponen. Aku udah bilang aku nggak hafal yang itu. Tapi apa isinya premis 2 apa? Ingat, beliau tidak setuju ya dengan pandangan bahwa wujud itu equivok. Oke, jadi kesimpulannya bagi beliau wujud tidak equivok. Wujud bukan equivok. Oke, biar jelas ya konsep aja. Dan ini kan kesimpulannya. Maka maknanya tidak berubah. Nah, gitu Pak. Nah, ya gitu. Padahal atau kenyataannya ya. Padahal maknanya tidak berubah. Dan seterusnya. Oke? Modelnya begini. Kalau dibalik lagi, kalau pakai model subjek predikat, ya, silogisme konjungtif itu premis 1, di premis 1 ada sebab dan akibat. Oke, sebab akibat, sebab akibat. Oke, nah ini tergantung premis 2 nanti. Tentu ada 4 kemungkinan ya, tapi yang valid itu hanyalah apa? Oh, ternyata sebabnya terjadi. Ya maka kesimpulan nanti jadi apa? Akibatnya terjadi juga. Oke? Ini salah satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain yang dipakai di sini adalah apa? Akibatnya dinegasi. Aku kasih ini ya. Akibat tidak dinegasi. Akibatnya dinegasi. Kayak ini nih, maknanya tidak berubah. Oke? Jadi kalau konsep wujud equivok ini kan sebab. Yang seterusnya ini akibat. Kadang ini kalau term logikanya bukan sebab akibat memang ya. Anteseden. Yang ini konsekuen. Kalau ini term filsafat ilmu sebenarnya sebab akibat. Term di Kitabul Burhan. Ya, term di prior atau di a posteriori analytics ya. Nah, sebab akibat. Nah, kalau kita afirmasi sebab, maka akibatnya berarti terjadi. Tapi kalau kita negasikan akibat, berarti sebabnya juga negasi. Oke. Nah, ini maknanya tidak berubah sesuai perubahan subjek. Ya, maka apa konsep wujud tidak equivok. Oke. Perhatikan, mengapa ini disebut dalil? Mengapa dia bukan burhan? Ya karena ini tidak membuktikan bahwa wujud univok. Oke kan? Dia hanya membuktikan bahwa wujud tidak equivok. Dia tidak secara langsung membuktikan konsep wujud itu univok. Oke kan? Kan kesimpulannya wujud tidak equivok. Kan tidak secara otomatis langsung univok. Masih ada analog kalau kata Ibn Sina. Ya enggak? Nah, jadi kalau kalian berargumen itu misalnya, kalian bayangkan juga ya, kira-kira lawannya nanti berargumen apa? Kalau enggak nanti kalian gelagapan tuh. Oke? Bayangkan misalnya Tio sama Budiman debat. Nah. Apakah MBG harus dihentikan misalnya? Ini nanti masuk Pak ya? Hah? Itu Pak, yang ini. Ini aku ngomong logikanya aja ya. Secara kenyataan udah jelas memang harus dihentikan ya. Ya minimal dievaluasi secara mendasar lah ya enggak? Gitu. Mahasiswa filsafat harus dapat beasiswa, nah, gitu ya. Dosennya ya gajinya naik. Nah, itu lebih clear. Ya. Oke.
kalian misalnya setuju dengan Theo, MBG harus dihentikan. Kalian jangan cuma berargumen begini saja. Nanti lawannya juga mengajukan, enggak kok MBG tidak boleh dihentikan. Kalian gimana ngeritiknya ya gitu. Antisipasi dari sekarang. Oke? Kalian ujian skripsi juga begitu. Klaimku apa ya? Kontradiksi dari klaimku apa ya? Nah, kalau misalnya kita bilang harus. Oke enggak? Kontradiksi dari harus apa? Tidak harus. Bukan. Tidak boleh. Kalau tidak harus kan bisa berarti boleh, ya enggak? Nah, harus dihentikan. Kontradiksinya apa? Tidak boleh. Oke enggak? Kemungkinan ketiganya apa? Ya tadi tidak harus. Berarti boleh, ya enggak? Atau boleh katakanlah. Nah, kalau yang manapun kalian pegang di antara ini, kalian harus bisa mengimajinasikan juga, kira-kira ini argumennya apa ya? Ini kira-kira argumennya apa ya? Kemudian kalian serang juga argumennya ini. Ini kan tadi argumen bertahan nih, ya nggak? Ibarat sepak bola, ya kan? Kalian, ini argumenku begini. Itu baru argumen bertahan. Jangan lupa menyerang. Meskipun katanya, menyerang pertahanan terbaik ya. Sepak bola, bukan ya? Tapi jangan dibalik ya kan, bertahan adalah menyerang terbaik. Enggak lah. Oke. Nah sekarang, Al-Lamah ini, problemnya sekali lagi adalah, makna wujud itu satu apa banyak? Dan kalau satu dia sama di semua aspek apa enggak? Ya enggak? Kan kemudian ada 3 aspek, ya enggak? Ada univoc, ada equivoc, kemudian ada apa? Analog. Nah, argumen yang sekarang ini cuman membuktikan bahwa wujud itu tidak equivoc. Tapi belum secara langsung membuktikan bahwa wujud univoc. Makanya dibilangnya dalil. Indikasi aja. Dan beliau nggak ngasih argumen kayaknya bahwa wujud konsepnya itu tidak analog. Kayaknya beliau juga nggak ngasih itu. Oke? Nah, kalau kalian bisa antisipasi begini, klaimku ini di dalam skripsi, dalam tesisku, kontradiksinya atau lawannya nanti begini, mungkin dosen akan berargumen begini, aku akan lawan begini. Nah, itu udah keren banget itu. Ya. Nah, tapi tenang aja, dosennya nggak ada yang begitu mungkin nanti ya, tenang aja. Oke, tapi ini dalilnya begini ya. Si lawan lawan debatnya yang bilang bahwa wujud itu equivoc, dia harus bilang gimana? Univoc, maknanya tidak berubah. Nah, dia bakal nggak setuju sama ini. Enggak kok, emang berubah kok. Premis keduanya ini yang dipermasalahkan. Enggak kok, wujud maknanya berbeda kok. Tapi jarang sih yang bilang wujud itu equivoc, itu jarang. Dalam sejarah biasanya itu dinisbatkan kepada Abul Hasan Asy'ari. Tapi bahkan para mutakallimun Asy'ariyah sendiri, termasuk Imam Razi itu semangat banget ya dalam Mathalib Aliyah itu, beliau bikin berapa belas argumen gitu untuk mengkritik bahwa wujud itu, mengkritik pandangan yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Asy'ari itu ya, bahwa wujud itu equivoc. Padahal yang megang pendapat itu nggak jelas siapa gitu ya. Tapi dia kritik sampai sekian argumen gitu ya. Nah, biasanya debatnya itu adalah antara univositas dan analogi. Debatnya di situ. Apakah wujud itu analog ataukah konsep ya? Kita ngomong konsep sekali lagi. Apakah konsep wujud itu univoc ataukah analog? Perdebatannya di situ. Kalau di filsafat Islam mungkin nggak terlalu ya, tapi di filsafat Barat. Oke. Aquinas nanti bakal bilang wujud itu analog, mengikuti Ibn Sina. Tapi kalau nggak salah, dan Scotus kalau nggak salah, yang nanti bakal diwariskan oleh Heidegger,
Ya, akan Heidegger juga berpendapat sama, wujud itu univoc. Oke. Wujud itu univoc. Wah, itu rame itu sampai sekarang itu perdebatannya. Dalam konteks ontologi ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ya. Apa? Kalau di sini mustarak maknawi, oh ya aku lupa ya. Kalau di situ disebutnya mustarak maknawi. Cuman kalau di term apa di kitab-kitab mantik biasanya disebut mutawati. Dari kata setuju, mutawati itu. Orang bersepakat maknanya ini. Nah, saya akan gitu. Pak, kalau dalam wujud mustahil itu bukan termasuk pembagian, karena soalnya nggak ada kan wujud mustahil itu. Ya, sebenarnya itu kontradiksi terminis sebenarnya. Itu nanti kalau di sini itu dipahami, kalau di bidayah ya, itu disebutnya sebagai al-mawaddus salas ya. Disebutnya al-mawaddus salas. Nah, kalau di sini beliau bilang misalnya wa ammal imtina fa huwa amrun adamiyun bila raib ya. Adapun kemustahilan itu adalah perkara ketiadaan. Jadi ya, namanya perkara ketiadaan bukan bagian dari wujud dong. Oke enggak? Nah, cuman kalau di disertasi aku berargumen bahwa ada modalitas yang logis, ada modalitas metafisik. Nah, yang konteksnya ini karena ini metafisik, maka ya modalitas maka kemustahilan itu bukan bagian dari modalitas. Tapi kalau dalam modalitas logis itu masih. Ya, itu bagian dari karena kalau di modalitas metafisik itu subjeknya ya oke apapun ya, tapi predikatnya itu wujud, ada. Kalau di modalitas logis subjeknya bisa apa aja. Ya. Nah, kucing adalah kerbau gitu misalnya. Secara modalitas logis mustahil. Jadi kemustahilan itu masih sejauh kelogisan Pak ya dalam konsep. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Saya kan lihat di ngajak yang di Tahqiq Muhammad Fakhri ya, Pak. Ini di Muqaddimah beliau kalau kalau yang substansi itu maddah, surah sama al-mufarik. Ini mufarik sama kayak mujarrad tadi. Mujarrad. Mungkin akal mufarik mungkin maksudnya. Tapi kalau katanya tasnif Aristo alladzi kusmabadi al-ilmi tabi'i alal maddah wa surah wal adam. Adam itu sama kayak mufarik. Enggak, adam itu ketiadaan, privation. Itu ya itu di kayak kalau nggak salah di buku fisikanya ketiadaan. Cuman bukan ketiadaan absolutnya. Itu yang nanti kalau di metafisika jadi mabil kuah kayaknya. Ya, menjadi potensialitas itu. Ada pertanyaan lain? Kalian nggak usah bingung-bingung. Jadi tadi ngaji itu intinya apa sih gitu ya? Jangan gitu ya. Yang penting ketangkep aja dulu konsep wujud itu univoc udah. Oke, salah argumen itu nanti dulu, nanti baca lagi gitu. Ini udah kita kemana-mana nih udah logika udah kemana-mana. Kalian masih mikir ini ya, tadi belajar apa ya? Ini kalau udah di sini ini logika, epistemologi udah pakai semua udah. Kalau baca teks ya begitu. Ya. Itu.
Tapi kalau kalian di kelas presentasi apa macam-macam, itu sebaliknya tidak dipakai semua kayaknya. Nah, dan seterusnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan cukup ya. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berkah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.